Halo Sobat SAR, dimanapun berada, selamat datang di podcast Berakhlak dalam Aksi Kemanusiaan. Podcast ini akan mengobrol santai tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak diterapkan di lingkungan Basarnas, khususnya dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan. Sebelum kita ke topik, perkenalkan nama saya Bella Sapira dari Basarnas, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo, Angkatan 25, Kelompok 1. Nah, kali ini kita kedatangan sosok yang berperan penting di balik koordinasi setiap operasi SAR, yaitu Bapak Halidin Labidu, SPD MSI, selaku Kepala Seksi Operasi atau Kasiop di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo. Halo Pak Halidin, apa kabar hari ini Pak? Kabar baik, sehat, alhamdulillah pada hari ini. Wah, senang sekali ya Pak bisa ngobrol bareng Bapak hari ini. Nah Pak, mungkin banyak yang belum tahu nih sebenarnya apa sih tugas utama seorang Kasiop di Basarnas Pak? Tugas selaku Kasiop di Basarnas itu antaranya adalah merumuskan, merencanakan pelaksanaan operasi SAR, termasuk koordinasi, komunikasi, dan menyiapkan logistik untuk mendukung pelaksanaan operasi. Kemudian membangun koordinasi dengan instansi terkait atau potensi guna tercapainya pelaksanaan operasi SAR secara efisien dan efektif. Seperti itu tugasnya seorang kasih operasi. Baik Pak, berarti Bapak dan tim benar-benar jadi garda terdepan dalam memastikan operasi berjalannya lancarnya ya Pak? Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai berakhlak, bagaimana Bapak melihat penerapannya dalam tugas sehari-hari di lapangan, Pak? Dalam penerapan pelaksanaan operasi SAR, untuk dikaitkan dengan nilai berakhlak, itu sangat penting karena di dalam memberikan pelayanan, kita langsung melihat bagaimana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dilaporkan oleh masyarakat, di mana kita harus merespon dengan cepat, sehingga masyarakat itu bisa merasakan bahwa pelayanan kita terhadap masyarakat itu betul-betul optimal. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan tersebut kita juga harus bisa dipercaya, bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga laporan dan respon yang kita berikan itu memang betul-betul sesuai dengan prosedur. Kemudian dalam pelaksanaan juga seorang rescuer harus punya kompeten, di mana dalam pelaksanaan operasi SAR orang yang kita turunkan ke lapangan itu betul-betul punya kompeten terhadap teknik-teknik pencarian dan pertolongan. Kemudian seorang rescuer juga harus punya rasa hubungan harmonis dengan potensi-potensi dengan pihak-pihak keluarga, karena di sana itu kita berhadapan dengan masyarakat yang mempunyai masalah. Artinya keluarganya dalam kondisi ada musibah, sehingga kita harus menunjukkan rasa harmonis kita, rasa humor kita, rasa kedekatan kita, sehingga keluarga korban itu merasa bahwa kita datang dengan sungguh-sungguh untuk menolong. Nah, di situ juga akan muncul bagaimana kita menerapkan sistem bagaimana kita menunjukkan loyalitas kita. Nah, di situ juga kita harus menyesuaikan diri karena kita turun ke lapangan, berbagai macam kultur masyarakat, budaya, kemudian kearifan lokal, sehingga kita seorang rescuer itu bisa betul-betul bisa menyesuaikan diri, bisa melaksanakan antara penyesuaian di lapangan dengan SOP yang kita terapkan. Nah, disitulah loyalitas dan adaptif harus kita satukan. Nah, setelah itu kita membangun koordinasi, kolaborasi dengan tim potensi yang ada di lapangan, sehingga pelaksanaan operasi SAR itu betul-betul bisa tercapai secara efektif, secara aman, dan sukses. Seperti itu untuk penerapan di lapangan.
Baik Pak, luar biasa ya Pak. Nilai-nilai itu ternyata bukan hanya slogan ya Pak, tapi benar-benar hidup dalam setiap aksi di lapangan. Boleh diceritakan sedikit Pak, pengalaman yang paling berkesan selama Bapak mengkoordinasikan operasi SAR yang ada di Gorontalo? Pengalaman yang paling berkesan itu dalam hal penerapan nilai-nilai berakhlak itu bagaimana tentang kita bisa menyesuaikan diri, dalam hal ini adaptif dan loyal. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita turun di lapangan, ada berbagai masyarakat, berbagai kultur, berbagai budaya, sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Kita tidak harus monoton bahwa saya punya karakter seperti ini, saya bertahan seperti ini, tapi kita harus bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Di balik itu kita juga punya SOP, kita punya loyalitas terhadap SOP kita, terhadap pimpinan kita, apa yang diarahkan oleh pimpinan, apa yang diterapkan oleh SOP, kita harus bisa bagaimana menyesuaikan antara penyesuaian di lapangan dengan SOP yang kita terapkan. Setelah itu kita harus bangun kolaboratif, di mana kita harus berkoordinasi dengan sumber potensi-potensi yang ada di situ, sehingga pelaksanaan operasi SAR itu bisa berjalan. Itulah yang memang sering kita dapati, yang sering berkesan, karena setiap operasi SAR di satu tempat yang lain itu selalu berbeda. Jadi penyesuaian diri, pengambilan keputusan, dan koordinasi itu sangat penting. Seperti itu. Itu bisa nggak Pak dikasih contoh operasi SAR yang pernah dilakukan di sini, kayak tambang gitu atau banjir gitu, bisa nggak Pak, yang sangat berkesan bagi Bapak? Kalau di sini yang paling berkesan itu ya pada saat penanganan banjir, karena pada saat teman-teman kita tiba di lokasi, itu kondisi airnya seperti apa, desakan masyarakat itu kita harus segera turun untuk melakukan pencarian. Sementara kondisi di lapangan masih berbahaya buat tim, disitulah kita harus mengambil sebuah sikap. Kita harus bagaimana mengutamakan keselamatan tim kita, atau mau mengikuti kemauan masyarakat, keluarga. Kita harus itu. Disitulah muncul yang tadi, harus kita menyesuaikan diri, kita harus mengambil keputusan yang tepat, dan kita harus berkoordinasi. Kalau kemarin contoh ya pada saat ada salah satu korban yang jatuh di jembatan, itu keluarganya semua menuntut kita harus langsung turun. Sementara saat itu kondisi malam hari, air sungainya tinggi deras, sehingga berbahaya buat tim. Itulah yang kita harus sikapi dengan bijak, butuh penyesuaian dan butuh koordinasi. Baik Pak, hebat sekali ya Pak. Dari cerita itu kita bisa belajar banyak tentang arti tanggung jawab dan pengabdian. Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk teman-teman muda dan ASN baru yang ingin meneladani semangat kerja di Basarnas? Pesan kami untuk teman-teman para generasi muda, khususnya rescue muda, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kita harus tetap melaksanakan apa yang menjadi core value kita, bahwa tugas kita harus memberikan pelayanan yang penuh, kemudian kita harus bisa bertanggung jawab, sampai dengan bagaimana kita berkoordinasi di lapangan, sehingga pesan ini bisa menjadi bekal dalam bekerja untuk adik-adik pada saat melaksanakan tugas, karena tugas kita adalah tugas di lapangan, bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga nilai-nilai berakhlak itu kita harus betul-betul pahami dan kita terapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Pak atas cerita dan inspirasinya. Semoga pengalaman Bapak bisa memotivasi kita semua untuk terus bekerja dengan hati, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai berakhlak. Buat Sobat SAR, teruslah berbuat kebaikan dan tanamkan semangat kemanusiaan di setiap langkah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berakhlak, dan salam tangguh untuk kemanusiaan. We are family Apiknam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.